Fase 3. Jaringan utama pada bulan Desember tahun 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Migrasi saldo Pionir dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Otentikasi KYC dari Pionir mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan Pionir agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka. Membuat utilitas di ekosistem Pi, dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami, mainnet akan memiliki dua periode. Pada awalnya, mainnet dengan firewall, yaitu, jaringan tertutup, dan kemudian, buka mainnet, yaitu, jaringan terbuka. Periode jaringan tertutup periode ini akan dimulai pada Desember tahun 2021. Periode jaringan tertutup berarti bahwa mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan. Berdasarkan pilihan Pionir untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi, mentransfer ke Pionir lain, atau dikunci selama jangka waktu tertentu untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi. Namun, periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dan blockchain lainnya. Keuntungan dari pendekatan dua periode ke mainnet ada beberapa keuntungan memiliki periode tertutup menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh. Pendekatan ini memberikan waktu untuk jutaan perintis di seluruh dunia untuk lulus KYC. Membangun dan banyak aplikasi Pi dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan. Mentransisikan aplikasi Pi yang digunakan di testnet ke mainnet, dan iterasi pada modifikasi dan penyesuaian apapun pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka. Periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KYC dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet. Hanya sebagian kecil dari perintis yang mampu menyelesaikan KYC mereka sekitar peluncuran mainnet. Selama beberapa bulan mendatang, kami akan terus meluncurkan solusi KYC ke lebih banyak perintis dan membantu mereka menyelesaikan KYC mereka. Jika kita pindah langsung dari testnet ke jaringan terbuka, ini berarti bahwa perintis yang mampu KYC sebelum yang lain akan memiliki Pi yang tersedia untuk digunakan di luar platform Pi. Sementara perintis yang masih menunggu untuk menyelesaikan KYC mereka belum memiliki hak istimewa ini. Kecepatan di mana Pionir di seluruh dunia dapat menyelesaikan KYC mereka akan bergantung pada kecepatan di mana setiap komunitas lokal menyediakan tenaga kerja massa validator KYC. Serta kecepatan di mana masing-masing perintis berpartisipasi dalam KYC. Memiliki periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Dengan cara ini, semua perintis yang bersedia dan mampu menyelesaikan KYC mereka dalam jangka waktu yang wajar dapat menggunakan Pi mereka di luar platform Pi sekaligus. Mengingat bahwa konektivitas eksternal antara Pi blockchain dan blockchain atau sistem lainnya tidak diperbolehkan selama periode jaringan tertutup. Ini lebih lanjut membantu perintis untuk fokus pada transisi ke mainnet tanpa pengaruh apapun dari luar Pi blockchain. Periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, ini memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk Pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Saat ini, perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini akan membantu aplikasi, serta jaringan Pi, untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Dengan demikian,
Periode jaringan tertutup sejalan dengan visi Pi tentang ekosistem berbasis utilitas dan filosofi iteratifnya. Selain itu, jaringan tertutup akan memungkinkan mainnet berjalan dengan data produksi dan Pi asli, yang berbeda dari testnet. Data yang dikumpulkan selama jaringan tertutup akan membantu mengkalibrasi dan mengubah konfigurasi dan formula apapun. Jika perlu, untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan sukses. Verifikasi KYC dan transfer saldo mainnet. KYC adalah proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Visi Pi Network adalah untuk membangun token dan ekosistem yang inklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua perintis. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial. Dan tingkat penambangan telah berkurang setengahnya 5 kali lipat sejauh ukuran jejaring sosial tumbuh menjadi lebih dari 1K, 10K, 100K, 1M, dan 10M anggota yang terlibat. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat satu akun per orang. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, mencegah individu dari dapat secara tidak adil menimbun Pi dengan membuat akun palsu. Hasil KYC perintis tidak hanya bergantung pada verifikasi identitas, tetapi juga nama mereka yang cocok dengan akun Pi dan penyaringan terhadap daftar sanksi pemerintah. Dengan demikian, KYC membantu memastikan kemanusiaan jaringan yang sebenarnya dan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang, AML, dan anti-terorisme. Seperti yang dikomunikasikan pada pendirian jaringan, untuk memastikan kemanusiaan sejati, akun Pi palsu dan penambangan skrip sangat dilarang. Akun-akun ini akan dinonaktifkan, dan tidak akan dapat bermigrasi ke mainnet. Selama 3 tahun terakhir, beberapa mekanisme teknis telah diterapkan untuk mengidentifikasi bot dan akun palsu. Untuk akun yang diidentifikasi sangat mungkin palsu oleh algoritma Pi, bobotnya ada pada akun ini untuk membuktikan sebaliknya. Akun palsu yang teridentifikasi ini akan dinonaktifkan atau melalui proses peninjauan dan banding yang jauh lebih ketat. Alokasi slot KYC akan diprioritaskan untuk akun-akun yang kemungkinan besar menjadi human holder sejati. Hanya akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk beralih ke mainnet. Dan hanya saldo Pi yang terkait dengan akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk ditransfer ke saldo mainnet. Ketika pionir dan tim rujukan serta anggota lingkaran keamanannya lulus KYC menentukan apakah dan kapan. Dan sejauh mana pionir dapat mentransfer saldo mereka.